sekarang nggak ada gitu, kasih kecil sekali gitu. Dan katanya vulnerable, jadi harus hati-hati supaya nggak rusak gitu. Saya ingat kalau misalnya ada wireless begini, saya selalu kepikiran gitu, nggak tahu cerita nyata atau enggak gitu. Tapi katanya ada satu speaker yang lupa gitu ya. Jadi wirelessnya jalan gitu, dan dia memberikan suatu seminar yang luar biasa gitu, semuanya bahagia gitu, happy, semuanya seneng gitu mendengarkan seminar dia. Dan tiba-tiba waktu break dia perlu untuk ke restroom gitu. Tapi wirelessnya nggak dimatiin gitu. Jadi Anda bisa bayangkan begitu dahsyatnya suara yang keluar dengan air mancur dan segala macam gitu bisa terdengar gitu ya. Hopefully saya nggak harus ke kamar mandi pada pagi hari ini, jadi nggak ada kejadian seperti itu gitu. Tapi kita pada pagi hari ini bersyukur karena Tuhan kita memberikan suatu kehidupan dalam kehidupan kita gitu ya. Let me start this. Ya, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang living for God till the end gitu. Ikut Tuhan selama seumur hidup kita gitu. Kita mau belajar sama-sama pada pagi hari ini. Saya ini orang yang suka sekali cerita epic tales of war and love gitu. Jadi cerita-cerita yang tentang peperangan segala itu saya demen gitu ya. Saya nggak tahu dengan saudara gitu, tapi saya akan cerita aja gitu supaya saudara bisa. Mungkin some of you that play some games might relate gitu. Tapi yang lain saya nggak tahu juga gitu. Pernah dengar nggak apa orang yang namanya Chow Yun gitu? Chow Yun gitu. Yang main Dynasty Warrior ini, yang PlayStation suka main ini pasti tahu gitu. Chow Yun gitu ya. Jadi pada zaman dahulu kala itu ada satu pendekar yang sangat hebat gitu ya. Di Cina gitu pendekar yang sangat hebat. Menurut cerita katanya benar gitu. Saya nggak tahu benar enggaknya karena saya nggak pernah ketemu orangnya gitu. Tapi katanya saking hebatnya, jadi orang ini saking hebatnya dia pada saat rajanya namanya Liu Bei, bagi yang tahu, saya suka baca-baca beginian gitu ya. Biasanya bukunya tebel-tebel gitu, nggak ada gambar gitu ya, tulisan semua gitu. Nah itu saya suka yang begitu gitu. Nah Liu Bei ini rajanya ini suatu hari gitu dia itu lagi melarikan diri gitu. Raja ini lagi melarikan diri dari musuhnya. Nah pada saat dia melarikan diri dia lupa gitu. Ternyata ini ayah yang kurang tanggung jawab gitu ya. Jadi lupa anak gitu. Anaknya dilupakan gitu. Anak sama istrinya dilupakan karena dia buru-buru kabur gitu. Dan dia lupa anak sama istrinya gitu. Ya jadi saudara sekalian yang mungkin lupa anak bisa relate dengan hal ini mungkin gitu. Home alone gitu ya. Jadi dia lupa anaknya, lupa istrinya gitu. Nah pada suatu waktu dia sadar gitu. Waktu dia melarikan diri dia baru sadar. Anak gue sama istri gue mana gitu. Nah dia baru bertanya gitu sama orang-orang sekelilingnya. Dan pendekar Chow Yun ini dengan bangganya mengatakan, saya akan membebaskan gitu anak Anda. Jadi dia pergi balik gitu ya. Terus dia pergi balik, dia bunuh banyak tentara gitu. Dan dia selamatkan anak, dia ambil, jadi istrinya itu udah meninggal, tapi anaknya ini dia bawa kembali. Dia sembunyikan di balik armornya dia gitu, baju perangnya dia. Terus dia bawa, dia balik gitu ke raja ini gitu. Rajanya nggak minta gitu, tapi dia lakukan gitu. Jadi suatu kesetiaan dari Chow Yun ini kepada Liu Bei ini sampai begitu dahsyatnya, sampai dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak daripada Liu Bei ini. Gitu. Jadi anaknya itu dibawa kembali gitu. Nah Liu Bei sangat kaget pada saat melihat anaknya dibawa. Nah Alkitab pun ada cerita kayak begini. Saya tuh suka baca-baca cerita Alkitab gitu supaya kita tuh ngerti gitu ya, bisa relate gitu. Alkitabnya juga ada dan cerita ini pasti real karena tertulis dalam Alkitab. Tadi pagi dikatakan Om David katakan apa yang dikatakan Alkitab adalah nyata. Om David katakan. Jadi ada juga di Alkitab. Yuk kita buka sama-sama supaya saudara bisa tahu tentang firman Tuhan. Tapi firmannya bukan tentang ini, tapi ya kita buka sebentar. 2 Samuel 23. Jadi Daud memiliki banyak sekali 2 Samuel 23. Daud memiliki banyak sekali pahlawan perang yang mengasihi akan dia. Nah, siapa yang mau nebak kira-kira pahlawannya berapa Daud? Ada yang bisa nebak nggak? Any guess? Berapa? 40. Oke, ada lagi? Close. Very close. Hampir benar. Sedikit lagi benar. Ada lagi? 40. Ada yang mau nebak? 50. Lebih close dia. Berapa? Ayo. Berapa? 35. Nah, 35 lebih dekat lagi. Oke, yang benar 37.
Jadi Daud memiliki 37 pahlawan di dalam firman Tuhan. Nah, salah satunya kita akan baca sama-sama, saya bukakan, saya bacain. Saudara mau buka boleh, enggak juga enggak apa-apa. 2 Samuel 23 ayat ke-15. Nah, Daud ini lebih dahsyat lagi. Kalau raja tadi melupakan anaknya, Daud lebih dahsyat. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi timbul keinginan Daud untuk minum, haus dia. Yang mengatakan timbullah keinginan dan berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem. Jadi dia mengatakan perigi Bethlehem. Gitu. Lalu ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Jadi ada 3 pahlawan ini saking dahsyatnya. Kalau yang ceritanya Liu Bei itu bawa anak, yang ini lebih dahsyat lagi. Bawa air. 3 pahlawan. Gara-gara Daud haus minum air, mau minum air. 3 pahlawan ini menerobos perkemahan Filistin. Jadi kalau saudara bisa bayangkan, menerobos perkemahan itu nggak cuma segini orangnya gitu. Kalau segini saya lari aja mungkin saudara belum tentu bisa tangkap gitu. Karena saya lari cepat gitu. Set gitu. Hilang langsung. Tapi kalau menerobos, ketawa lagi. Menerobos perkemahan Filistin itu nggak gampang. Dan 3 pahlawan ini mempertaruhkan nyawa mereka just to get water. Cuma hanya untuk dapetin air. Nah, saudara bisa bayangkan setianya mereka itu seperti apa. Berapa harga nyawa mereka itu untuk rajanya mereka, untuk Raja Daud. Ini cerita real karena di Alkitab. 3 orang ini mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan air, menimba air. Nah, bisa bayangkan sambil perang, ngambil air, nimba air. Nah, zaman dulu saudara bisa bayangkan lah kira-kira gitu. Misalnya pakai ember atau pakai apa gitu sambil berantem, sambil bawa air balik gitu. Can you imagine how difficult? Tapi mereka lakukan. Mereka lakukan untuk raja mereka. Dan lebih interesting lagi saudara, dari 37 orang itu, saudara ingat orang yang namanya Uriah, suami dari Batsheba. Mereka 3 orang ini melakukan untuk Raja Daud. Dan 37 pahlawan itu salah satunya yaitu Uriah. Orang Het, istri daripada Batsheba. Kalau saudara tahu, Uriah itu orang yang dibunuh oleh Daud. Daud kasih Uriah maju ke depan supaya mati di perang supaya dia bisa dapat istrinya. Ingat ya? Jadi bayangkan untuk raja yang seperti ini, pahlawan-pahlawan Daud ini berani mempertaruhkan nyawa mereka padahal rajanya aja nggak mempertaruhkan nyawa. Salah satu daripada pahlawan-pahlawan ini malah dibitray oleh Daud. Malah dibunuh, dibiarkan mati di medan perang. Bayangkan begitu setianya mereka dalam kehidupan mereka untuk raja yang belum tentu mengasihi mereka. Apalagi kita yang mempunyai raja segala raja yang mengasihi kita. Maka pada pagi hari ini kita mau belajar dari Filipi, kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus mengasihi Tuhan Yesus sampai demikian rupa sampai dia bisa stay until the end. Rasul Paulus mengatakan, I finished the race. Saya sudah menyelesaikan pertandingan saya. Kita buka sama-sama Filipi 3. Filipi 3 mulai ayat ke-7 gitu ya. Laki-laki baca yang ganjil, yang perempuan bisa baca yang genap. Kita baca bersama-sama.